apa kabar semuanya? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis, karakteristik, serta kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran. Dapat diungkapkan bahwa karakteristik atau ciri khas dari suatu media itu berbeda sesuai dengan tujuan dan pengelompokannya. Nah, karakteristik media tersebut yang nantinya akan menjadi tolak ukur dalam pemilihan penggunaan media sesuai dengan situasi dan kondisi pembelajaran tertentu. Berdasarkan jenisnya, media dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada media audio, yang kedua adalah media visual, dan yang ketiga adalah media audio visual. Pertama adalah media audio. Media audio adalah jenis sumber belajar atau materi pembelajaran yang berisikan pesan atau materi pembelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif dan disajikan hanya dengan menggunakan audio saja. Nah, karakteristik dari media audio ini sendiri berupa pesan yang disuguhkan itu berupa lambang auditif, baik itu bersifat verbal ataupun nonverbal. Contoh dari media audio ini, yang pertama bisa radio, bisa laboratorium bahasa, dan lain-lain. Kelebihan dari kaset recorder yang pertama memiliki fungsi ganda dan efektif untuk merekam, menampilkan rekaman, dan menghapusnya. Yang kedua, pita rekaman dapat diputar secara berulang-ulang. 3. Rekaman dapat dihapus secara otomatis dan dapat digunakan sesuai jadwal yang ada. Keempat, program kaset memberikan efisiensi dalam pembelajaran bahasa. Kekurangan dari kaset recorder yang pertama, daya jangkau terbatas. Yang kedua, dari segi biaya pengadaan bila untuk sasaran yang banyak akan menjadi lebih mahal. Kelebihan dari laboratorium bahasa yang pertama, untuk melatih siswa mendengar dan berbicara dalam bahasa asing dengan cara menyajikan materi pelajaran. Kekurangan dari laboratorium bahasa yang pertama, pengadaan laboratorium bahasa cenderung memakan banyak biaya. Adapun kelebihan dari media audio ini, yang pertama dapat memusatkan perhatian anak, yang kedua harganya relatif lebih murah, dan yang ketiga mudah dipindahkan, yang keempat bisa menghemat waktu jika digunakan secara bersama-sama, yang kelima dapat meningkatkan imajinasi anak. Yang selanjutnya, kekurangan dari media audio ini, yang pertama, pusat komunikasinya satu arah sehingga menyulitkan guru untuk mengontrolnya. Yang kedua, penjadwalan siaran sering mengalami masalah. Yang selanjutnya adalah media visual. Karakteristik dari media visual ini sendiri adalah pengklasifikasian media agar dapat mengungkapkan karakteristik atau ciri-ciri suatu media yang berbeda berdasarkan tujuan, maksud, dan pengelompokannya. Nah, yang termasuk ke dalam media visual ini, yang pertama ada gambar atau foto, bisa yang kedua peta konsep, yang ketiga ada grafik, dan yang lain-lain. Adapun kelebihan dari media visual ini, yang pertama dapat meningkatkan keefektifan pencapaian pembelajaran, yang kedua dapat memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang lebih mudah dan cepat, yang ketiga memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan, dan yang keempat adalah membuat siswa dapat menjadikan materi pelajaran yang dihubungkan dengan dunia nyata. Kelemahan dari media visual ini sendiri, yang pertama perlu pengamatan yang ekstra hati-hati, yang kedua materi atau pesan yang terlalu panjang dan rumit itu perlu dibagi ke dalam beberapa media visual sehingga agar lebih mudah dipahami dan dimengerti. Yang ketiga, perlu adanya keterhubungan yang mengacu kepada hubungan yang terjadi ke dalam elemen-elemen sehingga ketika diamati akan berfungsi secara bersama-sama. Yang ketiga itu adalah media audiovisual. Media audiovisual ini merupakan suatu jenis media pembelajaran yang disajikan dengan menggunakan penglihatan dan pendengaran. Nah, karakteristik dari media audiovisual ini sendiri, yang pertama
penyajian gambar itu lebih bersifat dinamis, dapat berubah dan berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Yang kedua, pengajaran itu lebih berorientasi kepada guru yang memiliki interaksi yang sangat rendah dengan siswa sehingga dapat membantu proses pembelajaran. Yang ketiga, bersifat lebih ke behavioristik dan kognitif. Yang dimaksud sifat behavioristik di sini lebih menekankan tingkah laku sebagai hasil belajar, sedangkan kognitif lebih menekankan pada proses belajar daripada hasil belajarnya. Yang keempat, digunakan sesuai dengan video yang telah disediakan. Dan yang kelima adalah merupakan bentuk fisik dari gagasan asli ataupun gagasan abstrak sehingga perlu pemahaman terlebih dahulu untuk dapat memahaminya. Media audiovisual itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, audiovisual murni dan yang kedua, audiovisual tidak murni. Audiovisual murni itu merupakan suatu unsur suara dan gambarnya itu berasal dari sumber yang sama seperti televisi, video, kaset, dan lain-lain. Sedangkan audiovisual tidak murni itu merupakan unsur suara dan gambarnya itu berasal dari tempat yang berbeda. Contoh media audiovisual tidak murni adalah slide atau film strip. Biasanya ditambahkan dengan suara bukan suara audiovisual yang lengkap. Karena suara dan rupa berada terpisah, maka dari itu slide atau film strip ini termasuk ke dalam video audiovisual saja atau diam plus suara. Kelebihan dari media audiovisual ini yang pertama itu tidak terikat oleh waktu. Yang kedua, itu lebih praktis dan menarik. Yang ketiga, relatif tidak terlalu mahal dan dapat digunakan kembali. Dan keempat, menghemat waktu dan video atau film itu dapat diputar kembali. Kelemahan dari penggunaan media audiovisual ini yang pertama, ketika film atau video itu diputar terlalu cepat, maka siswa itu akan sulit untuk memahami. Yang kedua, jika menggunakan film berupa suara, maka harus menggunakan ruangan yang gelap. Yang ketiga, ketika menggunakan televisi, maka tidak bisa dipindahkan kemana-mana karena relatif TV itu berada pada satu tempat. Dan yang terakhir itu, yang keempat adalah penggunaan media itu memerlukan kemampuan khusus karena menggunakan media itu lebih rumit dibandingkan dengan penggunaan media lainnya. Adapun kelebihan dari media audiovisual ini yang pertama adalah menarik dan memotivasi siswa untuk mempelajari materi lebih banyak, menjadikan model yang akan ditiru oleh siswa. Kedua, menyiapkan variasi yang menarik dan perubahan tingkat kecepatan belajar mengenai suatu pokok bahasan atau suatu masalah. Yang ketiga, kemampuan media ini dianggap lebih baik dan menarik karena dua unsur media yaitu audio dan visual. Kekurangan dari media audiovisual ini yang pertama yaitu terlalu menekankan pada penguasaan materi daripada proses pengembangannya dan tetap memandang materi audiovisual sebagai alat bantu guru dalam proses pembelajaran. Manfaat media pembelajaran yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa. Dan kemungkinan para siswa menguasai tujuan pengajaran menjadi lebih baik. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga. Yang keempat, siswa lebih banyak melakukan kegiatan pembelajaran, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Itulah jenis, karakteristik, serta kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran. Semoga dapat bermanfaat ke depannya. Terima kasih.